Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan adzima. Teman-teman kelas hadis yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah binikmatihi tatimmu sholiha. Allah masih terus beri kita kesehatan, nikmat iman dan nikmat sehat sehingga pada hari ini kita sudah masuk ke hari 15 di bulan Ramadan. Semoga Allah senantiasa sehatkan kita terus sehingga kita sampai nanti di akhir Ramadan insyaallah. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah berjalan di atas sunnah-sunnah beliau hingga yaumil akhir. Teman-teman, sebelum taklim dimulai, mari sama-sama kita membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga duduknya teman-teman di majelis ilmu ini senantiasa Allah catat sebagai amal kebaikan yang akan memberatkan mizan kita di yaumil akhir kelak, dan semoga juga Allah mudahkan kita untuk memasuki jannahnya Allah, dan kita terus diistiqomahkan di dalam kebaikan dan terus dimudahkan di dalam bermajelis ilmu. Amin ya Allah. Mari sama-sama kita hadirkan hati kita untuk menerima pelajaran yang akan disampaikan oleh Ustaz Taki. Hari ini masuk ke hadis 1232 ya Ustaz? Iya Ibu. Mati sahid di jalan Allah. Baik Ustaz, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Ibu-ibu, para ummahat jamaah sekalian yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puja dan puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini masih memberikan kepada kita semuanya kenikmatan demi kenikmatan yang tidak terhitung dengan jari jemari kita, di mana kita setiap hari berjalan di antara ribuan bahkan jutaan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat-nikmat di mana kita meminta kepadanya, dan nikmat-nikmat yang begitu banyak yang mana kita tidak minta kepadanya. Dan tentunya kita berharap mudah-mudahan kita bisa menjadi hamba-hamba yang bersyukur, yaitu dengan cara menghitung, mengingat dan memahami bahwa semua yang ada pada diri kita adalah anugerah serta nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Para ummahat ibu-ibu, sebelum kita membacakan hadis-hadis yang terdapat dalam kitab Al-Lu'lu' wal Marjan, mari kita bersama-sama berselawat kepada Nabi kita, Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang juga mudah-mudahan selawat ini tercurahkan kepada istri-istri beliau, keluarga beliau, para sahabat dan seluruh umatnya yang senantiasa istiqomah di dalam menjalankan. Kemudian, ibu-ibu, para ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali lagi membaca hadis-hadis dalam kitab Al-Lu'lu' wal Marjan, hadis-hadis yang sahih yang disepakati oleh dua imam besar dalam bidang hadis, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim rahmatullah alaihima, dan mudah-mudahan kita mendapatkan barokah dari apa yang kita kaji dari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena kita insya Allah banyak bersalawat dengan baca hadis. Satu hadis minimal kita bersalawat satu kali kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu salah seorang ulama yaitu Sufyan bin Uyainah mengatakan,
Sungguh aku tidak mengetahui orang yang paling banyak salawat melebihi salawatnya mereka para ahli hadis. Karena satu hadis minimal kita bersalawat pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekali. Baik, ya para ummahat, kita masuk pada bab keutamaan mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ke 1232. Kita baca hadisnya. Hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Ma ahadun yadkhulul jannah yuhibbu an yarji'a ila dunya walahu ma'al ardi min syai' illa syahidu yatamanna an yarji'a ila dunya fayuqtal asyra marratin lima yara minal karamah. Silahkan dibaca Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, tidak ada seorang pun yang masuk surga lalu ingin kembali ke dunia, padahal ia di dunia tidak memiliki segala sesuatu, kecuali orang yang mati syahid. Ia ingin kembali ke dunia, kemudian berperang lalu terbunuh hingga 10 kali karena ia telah melihat kemuliaan orang-orang yang mati syahid. Barakallahu fikum. Ini adalah salah satu hadis dari hadis-hadis yang sangat banyak yang menjelaskan tentang keutamaan orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang yang masuk surga menginginkan untuk kembali ke dunia kecuali mereka orang yang mati syahid. Karena mendapatkan surga yang luar biasa, kenikmatan yang sempurna yang Allah berikan kepada mereka orang-orang yang dikehendakinya. Tidak ada orang yang ingin kembali ke dunia kecuali mereka orang yang mati syahid, ingin kembali ke dunia kemudian terbunuh. Mati kemudian dikembalikan lagi ke dunia, berjihad fisabilillah, terbunuh lagi di jalan Allah, kemudian kembali lagi ke dunia sebanyak 10 kali. Kenapa demikian ibu-ibu? Karena orang yang syahid melihat keutamaan syahid di jalan Allah. Ini juga sekaligus menunjukkan satu faedah pelajaran yang penting, bahwasanya surga Allah Subhanahu wa taala itu bertingkat-tingkat, bukan satu tingkatan. Orang masuk surga dalam satu tingkatan ini adalah keadilan Allah Subhanahu wa taala menjadikan surga bertingkat-tingkat sesuai dengan amal seseorang. Walaupun tentunya orang-orang yang masuk surga semuanya karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini keyakinan kita sebagai ahli sunnah wal jamaah. Berbeda dengan orang-orang Mu'tazilah yang meyakini bahwa orang masuk surga itu karena keadilan Allah. Sedangkan kita ahli sunnah wal jamaah meyakini insya Allah kita masuk surga karena rahmat Allah, karena kemurahan Allah. Kenapa demikian? Karena amal-amal kita, amal-amal soleh kita, itu tidak sepadan dengan surga Allah. Dibandingkan nikmat-nikmat Allah di dunia saja itu tidak sepadan. Apalagi digunakan modal untuk membeli surga. Itu sangat jauh sekali nilainya. Sama sekali tidak sepadan. Apalagi untuk menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang dimasukkan oleh Allah ke dalam surga adalah mereka orang yang mendapatkan rahmat dan kemurahan Allah. Dan kemudian orang-orang yang masuk surga mereka memiliki kedudukan yang berbeda-beda. Orang yang paling tinggi derajatnya di surga adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian diikuti oleh umatnya yang dekat dengan beliau seperti mereka orang-orang yang merawat anak yatim. Dalam sebuah hadis disebutkan, ana wa kafilul yatim kahatain. Aku dengan orang yang merawat anak yatim seperti ini. Sambil Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan jari tengah dan jari telunjuknya. Artinya sangat dekat, namun bukan berarti sama persis, tetap di bawah sedikit, di bawah derajat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik ibu-ibu, ini adalah keutamaan mereka orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis-hadis yang lain, orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka ruhnya akan dibawa oleh malaikat kemudian diletakkan di tembolok burung-burung yang berwarna hijau di surga, yang mana mereka akan memakan dari buah-buahan surga. Burung-burung itu makan buah-buahan surga dan mereka menikmatinya. Mereka terbang mengelilingi surga sesuai dengan hatinya. Sehingga orang-orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala tidak melalui proses pertanyaan kubur.
Ada beberapa golongan memang ibu-ibu, di antaranya para nabi, kemudian mereka orang-orang yang mati syahid di jalan Allah, mereka tidak ditanya dengan pertanyaan man rabbuka, siapa Tuhanmu, wa madinuka, apa agamamu, wa man nabiyuka, dan siapa nabimu. Tidak ada pertanyaan seperti ini. Sedangkan orang-orang yang mati secara normal, tidak syahid di jalan Allah akan melalui proses pertanyaan di alam kubur. Yang ini kemudian disebut dengan fitnatul kubur, yaitu cobaan. Dicoba, diuji, ditanya. Maka jawaban seseorang tergantung dengan amalnya. Orang-orang mukmin yang tidak bermaksiat, mereka akan lancar menjawabnya. Sedangkan orang yang bermaksiat dan orang-orang kafir, mereka tidak ngerti siapa itu Allah, siapa itu Muhammad, apa itu Islam. Sehingga mereka hanya mengatakan, hah, 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 aku tidak tahu. Kemudian disebutkan dalam hadis, orang seperti ini kemudian dipukul dengan palu yang besar, menjerit dengan jeritan yang keras, didengar oleh seluruh makhluk, kecuali tsaqalain, kecuali makhluk yang bernama manusia dan jin. Binatang-binatang bisa mendengarnya, ya makhluk-makhluk yang lain bisa mendengarnya, kecuali dua makhluk, yaitu al-jin wan nas, yaitu jin dan manusia. Barakallahu fikum, para ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang mati syahid juga bisa memberikan syafaat kepada 70 orang dari kerabatnya. Ini syafaat dari selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena syafaat juga bermacam-macam ibu-ibu, tidak satu macam saja. Ada syafaat yang khusus diberikan oleh Nabi kepada orang-orang yang beriman. Ada syafaat yang diberikan selain Nabi kepada orang-orang yang beriman dari kalangan sahabat-sahabatnya, dari kalangan keluarganya, termasuk orang yang mati syahid di jalan Allah bisa memberikan syafaat kepada 70 orang dari kaum kerabatnya. Makanya kalau salah seorang dari kerabat kita mendapatkan rezeki berupa syahid, itu adalah tabungan yang sangat berharga di akhirat kelak. Karena kita itu pasti membutuhkan syafaat ibu-ibu. Syafaat baik dari orang lain atau syafaat dari amal-amal kita. Karena terkadang kita itu kurang kesempurnaan kita dalam beramal. Salat kita ada cacatnya, maka ditambah dengan salat-salat yang lain. Puasa kita ada cacatnya, ditambah dengan puasa-puasa yang lain. Demikian seluruh kewajiban, itu yang wajib dilihat dulu, baru kemudian yang sunnah. Kalau masih tidak sempurna, kita mengharapkan syafaat dari Nabi, syafaat dari orang-orang yang beriman, syafaat dari malaikat. Ya, ini yang kemudian bisa menyempurnakan atau menambah sesuatu yang lobang, yang bolong dari amal kita yang tidak layak kemudian dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang-orang yang mati syahid akan masuk surga dahulu bersama para nabi dan as-sabiqunal awwalun. Walaupun mereka hidup di akhir zaman, tapi kalau syahid di jalan Allah, mereka akan masuk surga lebih dahulu. Kemudian juga disebutkan dalam hadis yang mungkin pernah kita baca, orang yang mati syahid nanti kelak di hari kebangkitan, mereka memiliki aroma yang wangi. Darah mereka mengucur sebagaimana ketika mereka meninggal, kemudian aromanya adalah aroma minyak kasturi. Ini terkait dengan masalah keutamaan mati syahid. Keutamaan-keutamaan yang sangat besar, kita tidak ngerti hakikatnya seperti apa ibu-ibu yang sebenarnya. Sebesar apa kita hanya membayangkan Allah yang Maha Tahu, sampai-sampai kita itu jadi berpikir ya, betapa mulianya itu, betapa tingginya sampai-sampai orang yang meninggal itu pengen kembali bukan karena menyesal, tapi bukan karena menyesal, tapi pengen mendapatkan sesuatu yang lebih karena luar biasa. Ibarat kita ibu-ibu misalnya kita diundang ke satu tempat, qadarullah tidak hadir, ternyata apa, dalam undangan itu ada pembagian hadiah yang spesial bagi orang yang hadir. Akhirnya dikabari kita, "Oh, di sana tadi ada pembagian hadiah spesial." Yang ada di hati kita apa? Penyesalan. Kenapa? Ya gitu kan, kenapa nggak datang? Orang yang mati syahid menyesalnya bukan menyesal karena satu penyesalan yang negatif, tidak. Artinya kok dia mendapatkan hadiah dari Allah dan ingin mendapatkan lebih daripada itu dengan cara mendapatkan kesyahidan untuk kedua kalinya ketika kalinya sampai 10 kali. Ini tidak ada yang berangan-angan seperti itu kecuali mereka orang mati syahid karena betapa agungnya keutamaan orang-orang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Hadis 1233. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala dullani ala amalin ya'dilu jihad qala la ajiduhu
Qala hal tastati'u idza kharajal mujahid an tadkhula masjidaka fatakuma wa la taftir wa tasuma wa la tuftir. Qala wa man yastati'u dzalik. Silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seseorang datang kepada Rasulullah SAW lalu bertanya, tunjukkan kepadaku suatu amal yang dapat menyamai jihad. Beliau menjawab, aku tidak menemukannya. Beliau melanjutkan, apakah kamu sanggup jika seorang mujahid berangkat berjihad? Kamu masuk ke dalam masjid lalu beribadah tanpa henti dan berpuasa tanpa berbuka. Kemudian ya, orang itu berkata, mana ada orang yang sanggup berbuat begitu? Yaitu bagian akhir ya Ibu. Qala wa man yastati'u dzalik. Orang itu berkata, mana ada orang yang sanggup berbuat begitu? Baik, para ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hadis ini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya orang yang berjihad di jalan Allah lebih utama dibandingkan orang yang melaksanakan sholat terus-menerus ataupun melaksanakan saum terus-menerus selama ia berjihad. Seorang yang berjihad di jalan Allah, pergi safar, bertemu dengan musuh, berjihad di jalan Allah selama 4 bulan misalnya, maka kalau ada orang yang sholat sunnah selama 4 bulan ataupun orang yang puasa selama 4 bulan tidak pernah berbuka, maka itu pun belum bisa menyaingi pahala orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksudkan adalah sholat-sholat sunnah dan puasa-puasa sunnah. Bukan sholat wajib atau puasa wajib ya Ibu, karena yang wajib itu tidak mungkin dikalahkan dengan yang lain. Barakallahu fikum para ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena orang yang berjihad di jalan Allah itu sepanjang waktunya nilainya ibadah. Tidurnya ibadah, berjaganya ibadah, ya, semuanya bernilai ibadah. Rentetan daripada apa yang dia lakukan dari aktivitasnya semuanya ibadah, karena dia tidak keluar daripada ibadah tersebut. Orang yang berangkat langsung dia disebut sebagai seorang mujahid, seorang yang berjihad. Sebagaimana kita sholat Ibu, sejak kita takbir, kemudian kita sampai salam, sepanjang itu kita dinilai sebagai ibadah. Kalau berhenti sudah berhenti. Sampai ada orang yang menunggu sholat dianggap orang yang sholat karena dia menunggu. Kalau dia tidak menunggu maka tidak dianggap sholat. Jadi sholat itu adalah amal ibadah yang waktu memperoleh pahalanya terbatas. Saum juga demikian, tapi cukup panjang. Dari sejak dia menahan lapar dan dahaga dan hal-hal yang membatalkan puasa. Sejak terbit fajar sampai terbenam matahari, itu adalah semua nilainya ibadah, walaupun tidur sekalipun. Walaupun tidak ada hadis yang sahih menunjukkan akan hal tersebut. Yaitu naum shaim ibadah. Tidurnya orang yang puasa atau ibadah itu hadisnya lemah, tidak bisa dipakai. Tetapi kalau ada orang tidur dari kalau orang puasa, apakah dia dalam ibadah? Iya, karena dia dalam keadaan saum. Dalam keadaan saum, tidur pun dinilai ibadah. Makanya Abul Aliyah, seorang tabi'in, beliau mengatakan bahwasanya as-shaimu fi ibadatin ma lam yaktab. Orang yang berpuasa itu dinilai hari-harinya seluruhnya sebagai ibadah kepada Allah, syaratnya selama tidak menggibah. Makanya menggibah itu mengurangi amal ibadah. Maksudnya pahalanya berkurang. Puasanya sah karena tidak disebutkan dalam kitab-kitab para fuqaha di antara pembatal puasa adalah ghibah, tidak ada. Yang ghibah itu bukan membatalkan puasa tapi membatalkan pahala puasa. Makanya hati-hati ya Ibu, kita libatkan hati kita dalam berpuasa. Karena la'allakum tattaqun, tujuan daripada puasa adalah bertakwa. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan taqwa hahuna. Takwa itu di sini sambil belum menunjukkan ya ke arah dadanya, maksudnya hatinya. Takwa itu konsentrasinya adalah pada qalbun, pada hati. Makanya kita melibatkan hati kita di dalam berpuasa, bukan hanya ya menahan lapar dan dahaga, tapi bagaimana menahan lisan. Hati itu berperan mengatur lisannya, mengatur pendengarannya, mengatur matanya, sehingga betul-betul kita melibatkan hati. Orang yang tidak melibatkan hati dalam puasa, berarti kurang sempurna puasanya. Ini penting ya Ibu, artinya puasa sebagaimana jihad fisabilillah, sepanjang orang berpuasa,
sepanjang dia berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala itu mendapatkan nilai ibadah di sisi Allah. Bahkan jihad di sini ibu-ibu tidak bisa dibandingkan dengan pahala orang yang sholat dan saum terus-menerus. Ya, andaikan mampu pun tidak bisa. Padahal tidak mungkin mampu kalau orang itu sholat sepanjang 4 bulan, kadang mujahid fisabilillah itu kalau pas jihadnya panjang 1 tahun. Apakah orang mampu berdiri selama 1 tahun? Kayaknya tidak mampu. Ya sholat tarawih itu ya mungkin orang bisa tarawih selama 8 jam itu ya hanya sedikit orang. Itu 8 jam, mau lanjut sebulan, ya tidak mungkin. Andaikan ada orang yang bisa melaksanakan seperti itu, sama sekali pahalanya belum menyamai pahala jihad fisabilillah. Disebutkan hadis yang lain, ribatu sa'atin fisabilillah. Ribat berjaga di jalan Allah di perbatasan ya di perbatasan tempat yang dekat dengan wilayah musuh, sesaat saja di jalan Allah, khairu minad dunya wa ma 'alaiha, lebih baik daripada dunia dan apa-apa yang ada di atasnya. Ini sesaat, apalagi orang yang beribadah menjaga negeri Islam dari serangan musuh di tempat perbatasan, maka pahalanya sangat besar sekali. Barakallahu fikum, kita lanjutkan Umahan. Hadis berikutnya 1234. Keutamaan berjihad di pagi atau di sore hari. Hadisu Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la ghadwatun fi sabilillah aw rauhatun khairu minad dunya wa ma fiha. Ya. Silahkan dibaca Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, berangkat jihad di jalan Allah pada pagi atau sore hari itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Iya, jihad di pagi dan sore hari. Artinya ini gambaran tentang contoh daripada waktu jihad. Bukan pembatasannya, Ibu. Yang penting jihadnya. Karena sebagian peperangan diterapkan di malam hari. Bergerilya di malam hari. Karena musuh itu lemah di malam hari misalnya. Artinya waktu pagi atau waktu sore di sini semua mendapatkan keutamaan. Sekalipun siang hari, ya, ataupun malam hari. Jadi parameternya bukan waktunya di sini Ibu, tetapi adalah jihadnya fisabilillah. Tapi memang Rasulullah SAW sering kali berjihad. Menyerang musuh itu di pagi petang. Jadi melihat ketika subuh, ya, satu wilayah kalau berkumandang adzan berarti dianggap sebagai negeri yang tunduk terhadap Islam. Tapi kalau tidak ada adzan dan sudah sampaikan dakwah sebelumnya, sampai dakwah pada mereka diserang di pagi buta. Ini juga menunjukkan apa? Pagi-pagi adalah waktu di mana orang itu banyak kelengahannya. Ya, jadi perjalanan sekian lama kemudian menunggu waktu pagi ya, pagi-pagi buta betul pada subuh kemudian menyerang musuh. Taib, yang seperti ini lebih baik daripada dunia dan apa-apa yang ada di dalamnya. Jadi ibu-ibu kalau kita lihat hadis-hadis yang semisal ini, bagaimana dunia ternyata memang kalau kita pikir-pikir ya kenikmatan memang, tapi betul-betul sementara ya. Kenikmatan yang bisa dikatakan semu. Karena kita itu diberi hasrat dan nafsu untuk mengejar dunia, tapi ketika dunia itu ada di tangan kita, maka akan tumbuh rasa bosan. Itu dunia. Makanya kadang-kadang mata kita sering melirik kepada apa yang dimiliki oleh orang lain. Itu, maka saya pikir-pikir, Masya Allah. Hidup paling nikmat itu memang qanaah. Qanaah, kita sudah berusaha dan kita menerima apa yang dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang seperti ini dicintai oleh Allah. Sebagaimana anak-anak yang kemudian mereka qanaah dengan pemberian orang tua. Mereka bersyukur, berterima kasih kepada orang tuanya. Diberikan sedikit atau banyak mereka bersyukur. Maka anak-anak seperti ini adalah anak-anak yang dicintai oleh orang tuanya. Maka kita sebagai hamba Allah, sebagai hambanya, dengan sifat qanaah, maka qanaah ini menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara bagaimana kita melihat orang-orang yang ada di bawah kita. Jangan sering melihat ke atas. Ya, jangan sering melihat ke atas dalam masalah duniawiyah, takutnya kita tidak bersyukur. Apalagi kepada orang-orang kafir yang mungkin kelihatan rumah tangganya baik-baik saja, harmonis dan romantis, anak-anaknya hebat-hebat, sehat-sehat. Kita tidak usah seperti
Karena memang dunia itu adalah ujian bagi orang-orang beriman. Terkadang kita mengalami kesulitan dihampiri dengan ujian. Itu adalah sifat dunianya orang mukmin, ya. Karena kenikmatan orang-orang kafir itu didahulukan disegerakan di dunia. Orang mukmin ada yang disegerakan, ada yang memang ditangguhkan, ada yang disegerakan sebagian nikmatnya, yang kemudian kenikmatan yang sempurna akan didapatkan nanti di hari akhir. Makanya ibu-ibu, dalam banyak hadis disebutkan amal-amal soleh itu lebih baik daripada dunia seisinya, misalnya 2 rakaat sebelum subuh, rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia seisinya. Artinya ini juga sekaligus sampai ibu-ibu mengingatkan betapa indahnya dunia pasti ya ditinggalkan. Makanya tidak ada manfaatnya kecuali harta itu kita bawa mati. Caranya bagaimana? Ya caranya disedekahkan. Ya, dicukupkan keluarganya karena sedekah terbaik adalah sedekah diberikan pada orang yang berada di bawah tanggungan kita. Itu juga sedekah. Itu bernilai ibadah. Seorang suami, seorang laki-laki yang kemudian menafkahi anak-anaknya dan istri-istrinya itu ada sedekah. Sedekah apakah yang paling utama ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan shadaqatun 'ala man ta'ul. Sedekah terhadap orang-orang yang di bawah tanggung jawabmu, ya. Itu diberikan pada mereka sedekah. Kemudian kepada orang lain itu juga sedekah dan apa yang kita sedekahkan itu adalah harta yang akan kita bawa mati. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang sudah susah payah mencari harta kalau bisa dibawa mati ya. Kalau bisa dibawa mati artinya kita berikan hari ini untuk ditransfer dan kita nikmati di lain hari. Ya karena ya, sekuat apapun kita ya makan ya sebatas itu, ya rumah sebesar apapun kadang-kadang ya seperti itu ya. Rumah banyak kamar, kadang-kadang ya 1 kamar aja yang dipakai gitu ya. Jadi itulah dunia, maka kita meminta kepada Allah kecukupan, cukup gitu ya. Makanya kalau orang yang qanaah diberikan apapun ya cukup. Baik barakallahu fikum, para ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis-hadis seperti ini menjadikan kita tidak perlu iri terhadap orang-orang yang Allah lebihkan di atas kita, nggak perlu itu. Kita orang-orang beriman diberikan kesempatan oleh Allah untuk mendapatkan pahala yang lebih besar ya tentunya. Baik, hadis 1235, ya ini ya sama Ibu kita baca saja hadisnya. Hadisu Sahl bin Sa'din radhiyallahu anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ar-rauhatu wal ghadwatu fi sabilillah afdalu minad dunya wa ma fiha. Silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'al bin Sa'ad radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi SAW, beliau bersabda, berangkat berjihad di jalan Allah pada sore dan pagi hari itu lebih baik daripada dunia dan apa saja yang ada di atasnya. Ya, sama dengan sebelumnya tentang keutamaan jihad di jalan Allah. Al-jihad fisabilillah, jihad di jalan Allah adalah amalan yang utama, Ibu. Makanya semangat jihad ini harus kita terus jaga pada diri kita dan kita tanamkan pada anak-anak kita. Yang namanya jihad adalah niat untuk meninggikan kalimat Allah. Bukan semangat nasionalisme atau semangat untuk membela kabilahnya, membela sukunya. Kalau dia mati dalam keadaan seperti itu, ya seperti itu dia. Yang mendapatkan keutamaan seperti itu. Kalau yang dibela adalah salah, malah mendapatkan kesalahan. Makanya al-jihad ala kalimatillah, dia menjaga satu wilayah, memerangi musuh dalam rangka meninggikan kalimat-kalimat Allah supaya syariat Allah tegak, supaya hukum-hukum Allah tegak. Itulah jihad. Ya bukannya sekedar orang itu perang mati ya tidak, gitu kan. Jadi jihad fisabilillah dalam artian lebih khusus ya, karena kalau umum maknanya meluas. Artinya fisabilillah itu maknanya meluas. Ya, tindakan apapun untuk meninggikan kalimat Allah, dakwah, termasuk juga jihad thalabul ilmi juga termasuk jihad, kemudian hal-hal yang lain terkait dengan proses untuk menegakkan kalimat Allah itu juga masuk ranah wilayah jihad fisabilillah. Kemudian hadis 1236 masih sama, kita baca dulu hadisnya. Hadis Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la ghadwatun aw rawhatun fi sabilillah khairun mimma tatlu alaihi syamsu wa takru. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, sungguh
Berangkat berperang di jalan Allah pagi atau sore hari itu lebih baik dari apa yang padanya matahari terbit dan terbenam. Ya, sama dengan hadis sebelumnya. Kita lanjutkan hadis berikutnya, Ibu. Keutamaan jihad dan ribat. Ribat adalah berjaga di garis depan, artinya berjaga di wilayah perbatasan. Berbatasan dengan musuh, berjaga-jaga supaya musuh tidak masuk ke wilayah kaum muslimin. Itu namanya ribat. Hadis 1237. Kita baca. Hadis Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala. Qila ya Rasulullah, ayun nasi afdal? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mu'minun yujahidu fi sabilillah bi nafsihi wa malihi. Qalu summa man qala mu'minun fi syi'bin minasyi'abi yattaqillah wa yada'un nas min syarrih. Ya, silahkan dibaca ini. Abu Sa'ad bin Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah ditanya, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling utama? Rasulullah SAW menjawab, seorang mukmin yang berjihad di jalan Allah dengan jiwa dan hartanya. Mereka bertanya lagi, kemudian siapa lagi? Beliau menjawab, seorang mukmin yang tinggal di suatu bukit, ia bertakwa kepada Allah dan meninggalkan manusia dari keburukannya. Iya, baik para umahat. Hadis ini menunjukkan keutamaan jihad dengan disebut sebagai manusia yang paling utama. Tetapi perlu kita pahami terkait dengan masalah ini, yaitu tentang siapakah yang paling utama, amal apakah yang paling utama. Di sana banyak sekali riwayat-riwayat yang menunjukkan akan hal tersebut dan berbeda-beda. Rasulullah pernah ditanya amal apakah yang paling utama? As-salat ala waktiha, salat di waktunya. Birrul walidain, berbakti pada kedua orang tua. Kemudian al-jihad fisabilillah, disebutkan dalam hadis yang lain. Siapakah orang yang paling dicintai oleh Allah? Rasulullah menjawab, ahabun nasi ilallah anfa'ahum linnas, yaitu orang yang paling bisa memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Ibu ya, ini hadisnya sahih riwayat Imam At-Tabrani. Itu ketika Allah menitipkan kita kemampuan untuk bisa membantu orang lain, otomatis kita memposisikan diri kita insya Allah menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan hadis-hadis yang seperti ini? Maka jawabannya adalah sesuai dengan kondisinya. Ketika jihad berlangsung, maka amal yang paling afdal adalah jihad. Ketika itu fardu ain. Ketika fardu kifayah, yaitu tidak wajib seluruhnya, hanya wajib untuk sebagian saja. Karena akan gugur kewajiban atas mukmin-mukmin yang lain ketika sudah ada sebagian kaum muslimin yang menegakkannya, ya. Seperti misalnya ada orang yang ingin berjihad sedangkan dia punya tanggungan orang tua. Maka yang paling afdal bukan jihad, tapi bagaimana dia berbuat baik kepada kedua orang tua. Pernah satu saat seseorang datang kepada Nabi. Kemudian izin kepada Nabi, "Ya Rasulullah, izinkan saya berjihad." Kemudian Rasulullah ngerti kondisi dia, seorang pemuda yang memiliki kedua orang tua yang sudah renta. "Apakah kamu masih memiliki kedua orang tua?" "Masih ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fafihima fajahid," maka jihadmu adalah berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, di sini kondisional ya Bu, sebagaimana yang kedua ini disebutkan. Orang yang terbaik adalah orang yang berada di satu lembah atau satu tempat ya orang yang berada di satu bukit disebutkan dalam terjemahannya ini. Kemudian dia meninggalkan manusia dan keburukannya, uzlah, menyendiri. Ini tidak bisa diterapkan di setiap kondisi. Kalau kita itu masih bisa berdakwah, beramar ma'ruf nahi mungkar, maka dalam hadis yang lain disebutkan kamu bersabar dengan keburukan manusia dengan tetap bercampur dengan mereka itu lebih baik. Tapi kalau sudah misalnya tidak bisa menyampaikan kebenaran, bahkan kita untuk sholat saja susah. Kalau kita sholat mungkin akan dipenjara dan sebagainya, maka hijrah dan uzlah menyendiri. Makanya ibu-ibu terkait dengan amalan-amalan yang paling utama, jawabannya adalah nisbi. Nisbi itu relatif, kondisinya seperti apa. Ya, jadi memang skala prioritas amal ini penting ya. Sebagian ulama mengatakan ini, itu. Tapi intinya, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Madarijus Salikin, "Inna afdhalal ibadah amalun fi mardhatillahi fi kulli waqtin bimuqtada dzalikal waqti wa wadhifatih." Ibadah yang paling afdal adalah amal yang dilakukan semata-mata untuk mencari ridha Allah sesuai dengan tugas dan sikonnya. Dia apa tugasnya dan sikonnya seperti apa. Maka beliau mengatakan sebaik-baik amal ketika
panggilan, ada panggilan jihad, maka jihad, ada panggilan azan, maka segera ke masjid, ada panggilan sedekah, maka bersedekah. Ketika waktu sahar, maka dia banyak istighfar. Ketika di masjid, maka hendaklah dia memperebutkan posisi di saf awal. Ya, di sini maka orang-orang yang terbaik adalah orang-orang yang freelance. Betul-betul dia itu tidak terikat kecuali dengan kondisi ibu-ibu. Jadi hadis ini bukan satu-satunya hadis yang menunjukkan orang yang paling utama, tapi banyak hadis tentang hal ini, bagaimana kita mengkompromikannya. Ya, sebelum kita menguatkan satu atas yang lain, maka jalan yang paling bagus ada al-jam'u, itu mengkompromikan. Dikompromikan dahulu, kalau bisa alhamdulillah, kalau tidak bisa maka baru diterjih, dikuatkan, diunggulkan atas hadis-hadis yang lain. Tapi jawaban yang terbaik untuk hal ini adalah amal seseorang dilihat terbaik sesuai dengan sikonya. Makanya tidak boleh kemudian ambil hadis ini tanpa melihat hadis yang lain. Sudahlah, saya menyendiri, nggak mau gabung sama orang. Karena sebagian orang adalah orang yang menyendiri, meninggalkan manusia dan keburukannya. Maka jawabannya itu tidak benar. Baik, kita baca hadis berikutnya. Hadis 1238. Dua orang yang bermusuhan atau perang, tapi keduanya masuk surga. Ini unik ini. Dua orang yang berperang, ya, tapi dua-duanya masuk surga. Kita baca. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yadhakullah ila rajulain yaqtulu ahaduhuma al-akhar yadkhulanil jannah yuqatilu hadha fi sabilillah fayuqtal summa yatubu 'alal qatil wa yatubu Allah 'alal qatil fayustashhad. Akan dibaca Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah tertawa kepada dua orang yang saling bunuh, namun keduanya masuk surga. Yang satu membunuh yang lain, tapi keduanya masuk surga. Yang satu berperang di jalan Allah, lalu terbunuh, kemudian Allah menerima tobat pembunuhnya, lalu ia berjihad sampai mati syahid. Ya, ini peristiwa yang mungkin terjadi ya, khususnya pada zaman sahabat dahulu. Ada orang-orang yang kafir, kemudian membunuh orang mukmin, kemudian dia masuk Islam, berjihad, terbunuh di jalan Allah. Yang dibunuh, yang membunuh, dua-duanya masuk surga. Ini Masya Allah. Ini peristiwa terjadi pada era Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, para sahabat yang seperti Khalid bin Walid, walaupun beliau tidak mati syahid di jalan Allah, tapi mati di atas ranjangnya. Tapi insya Allah mendapatkan pahala syahid karena cita-citanya ingin syahid ya Ibu. Karena disebutkan dalam hadis, barang siapa yang menginginkan man sa'al, barang siapa yang meminta kepada Allah, menginginkan kesyahidan di jalan Allah, man sa'alallah syahadata bisidqin, dengan jujur betul, maka ballagallah manazila syuhada wa immata ala firashihi. Maka Allah akan angkat derajatnya seperti orang-orang yang mati syahid walaupun dia mati di atas ranjang. Khalid bin Walid membunuh para sahabat, tapi beliau taubat menjadi sahabat yang utama dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah tertawa. Nah, di sini juga bisa kita simpulkan bahwasanya salah satu sifat yang Allah kabarkan adalah al-dhahik, Allah tertawa. Kita tetapkan sebagaimana Allah kabarkan. Tidak perlu kemudian kita takwilkan, kita palingkan maknanya, karena ada sebagian kalangan yang kemudian mengartikan tertawa adalah ridhonya. Karena kalau menetapkan sifat tertawa bagi Allah berarti merendahkan Allah dengan cara menyamakan Allah dengan makhluknya, karena makhluknya itu tertawa. Ini menurut saya satu syubhat ya. Karena sama namanya belum tentu sama sifatnya. Kita tertawa sebagai manusia. Mungkin ada hewan yang tertawa juga, tapi tertawanya hewan beda dengan kita. Ataupun sifat yang lain, kita memiliki penglihatan. Penglihatan hewan beda. Kita memiliki kaki. Kaki kita dengan kaki semut, kaki gajah itu berbeda. Karena sebagian kalangan menyatakan, ya, jadi kalau menetapkan sifat-sifat ini otomatis dia telah menyamakan Allah dengan makhluk. Maka kita katakan tidak.
Kita tetapkan sifat-sifat Allah sesuai dengan kabarnya. Yang dinafikan ya kita nafikan. Allah tidak zalim, Allah tidak lemah, Allah tidak ngantuk, Allah tidak tidur ya kita nafikan. Yang ditetapkan kita tetapkan. Allah mendengar, Allah melihat. Allah turun ke langit dunia, Allah istiwa bersemayam di atas arsy. Allah turun di setiap pertigaan malam terakhir ke langit dunia mengijabahi doa-doa hambanya. Kita tetapkan yang demikian tanpa memalingkan kepada makna yang lain. Ridho ya ridho, tertawa ya tertawa. Kemudian kita tidak boleh memisalkan tertawanya Allah seperti tertawanya makhluk, tidak. Kita yakin Allah tertawa, tapi tertawanya Allah sesuai dengan keagungannya, Allah tidak mengabarkan secara rinci. Kemudian tidak boleh kita berkata, bagaimana sih tertawanya Allah? Atau membayangkan dalam alam imajinasi kita tentang tertawanya Allah. Maka bertanya tentang bagaimana sifat Allah itu bid'ah, tidak boleh. Dan apa yang kita bayangkan dalam akal kita, dalam alam imajinasi kita, maka sesungguhnya hakikatnya berbeda. Allah berfirman dalam surat Asy-Syura, "Laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir." Tidak ada yang menyerupai Allah segala sesuatu apapun dari makhluknya. Allah Maha mendengar, Maha melihat. Maka kita katakan Allah melihat, penglihatan yang hakiki tentunya dengan pemahaman yang bisa kita pahami. Melihat adalah sesuatu yang kita pahami. Bagaimana Allah melihat tidak disebutkan dalam nas secara rinci. Maka beriman tentang hal itu wajib hukumnya dan tidak boleh menyamakan dengan makhluknya dan tidak boleh bertanya bagaimana. Ini prinsipnya Ibu ya. Allah tertawa ya terhadap dua orang yang sama-sama berperang ya itu dua-duanya masuk surga. Gambarnya seperti apa? Disebutkan dalam hadis. Seorang membunuh orang mukmin, orang kafir bunuh orang mukmin, yang dibunuh masuk surga, yang membunuh taubat dia masuk Islam, kemudian berjuang di jalan Allah, kemudian sampai mendapatkan syahid, maka dia juga masuk surga, dua-duanya masuk surga. Ini juga mengajarkan kepada kita ibu-ibu bahwasanya segala sesuatu itu memang betul-betul dengan ketentuan Allah. Kita tidak tahu, la na'rifu ma'alal ibad. Kita nggak ngerti masa depan para hamba itu. Ada orang-orang yang jahat tapi Allah berikan hidayah, kita juga nggak ngerti. Maka semua itu kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Baik, para umahat, kita lanjutkan hadis berikutnya. Membantu memberi tunggangan orang yang berperang di jalan Allah dan menjaga keluarganya dengan baik. Hadis 1239. Hadis Zaid bin Khalid radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: Man jahaza ghaziyan fi sabilillah faqad ghaza wa man khalafa ghaziyan fi sabilillah bi khairin faqad ghaza. Ya, silakan. Bismillah. Zaid bin Khalid radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mempersiapkan bekal orang yang berperang di jalan Allah, berarti ia telah berperang mendapat pahala berperang. Dan barang siapa menjaga menanggung urusan keluarga orang yang berperang di jalan Allah dengan baik, berarti dia telah berperang. Iya. Dalam syariat ada satu kaidah bahwasanya al-amru bisyai'i amrun biwasaili. Perintah terhadap sesuatu itu otomatis adalah perintah untuk mewujudkan sarananya. Ya, salat itu wajib menutup aurat. Maka menutup aurat itu menjadi wajib kita melaksanakan salat. Maka barang siapa yang menegakkan sarana untuknya, maka dia telah menegakkan perintah tersebut. Ya, al-amru bisyai' amrun biwasailihi. Wajib haji, maka segala sarana menuju haji jadi wajib. Berjihad untuk kendaraan, maka menyiapkan kendaraan wajib. Maka orang-orang yang bantu menyiapkan sarana, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang melaksanakannya, walaupun dia hanya menyiapkan wasilah. Orang membangun masjid, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang sholat di masjid tersebut. Orang yang membiayai orang-orang yang berjihad fisabilillah atau membiayai keluarga yang ditinggal, maka dia mendapatkan pahala jihad fisabilillah walaupun dia tidak berjihad. Orang-orang yang membiayai para pelajar penghafal Al-Quran, maka dia mendapatkan pahala menghafal Al-Quran walaupun dia tidak hafal. Karena dia telah membiayai dan memberikan fasilitas kepada mereka. Makanya, barakallahu fikum ibu-ibu, terkadang kita itu memang tidak bisa memborong seluruh amal. Jarang-jarang orang itu ya seorang mujahid, seorang ahli sedekah, seorang penghafal Al-Quran, seorang da'i, itu susah.
maka apa yang bisa kita lakukan itulah bagian daripada yang Allah berikan pada kita. Jadi rahmatnya dimudahkan dalam amal. Makanya ibu-ibu, kenali potensi kita. Oh, potensi saya menghafal Al-Quran, hafalkan, ajarkan. Potensi saya ternyata enggak itu Ustaz, saya sederhana saja dalam thalabul ilmu ya, ngaji-ngaji aja lah untuk mengecas iman. Lalu apa potensinya? Potensi saya itu ada di potensi saya ternyata ada di sedekah, maka maksimalkan dalam hal tersebut. Ataupun potensinya dalam jihad fisabilillah. Makanya ibu-ibu, barakallahu fikum, eh, potensi kita kenali betul karena orang itu jarang-jarang bisa mengumpulkan banyak potensi di dalam ketaatan kepada Allah. Ya ini ya ibu-ibu ya, orang yang membiayai keluarga orang yang ditinggal jihad, membiayai mereka orang-orang yang berdakwah di jalan Allah, yang membiayai mengurusi keluarga yang ditinggalkan atau membantu proses belajar dan mengajar, membantu orang yang menghafal Al-Quran sampai dia bisa hafal itu Masya Allah. Makanya saya sering sampaikan kepada para santri untuk bisa melibatkan ke orang tuanya walaupun pesantren gratis itu jadi apa? Apa yang dikeluarkan oleh orang tuanya untuk membeli anak-anaknya itu berbuah surga masalahnya. Kalau bisa itu anak jangan diberi kesempatan untuk menerima dari yang lain, tetapi memang kesadaran untuk hal ini kadang-kadang tidak semua orang ya ibu-ibu. Kadang orang Masya Allah, ya ini keluhan di beberapa lembaga pendidikan gitu ya, dengan menyampaikan ke saya itu orang tuanya mampu, tapi SPP-nya nunggak terus. Dia sering jalan-jalan mewah-mewah, sering upload yang mewah, tapi nunggaknya luar biasa. Ya ada, ketika disurvei di rumahnya ya punya rumah, kemudian ibu-ibunya juga punya emas-emasan yang banyak dipakai, ada kendaraan, bahkan punya kendaraan, punya mobil, tapi untuk bayar SPP anak bulanan kok meleset terus, bahkan nunggak kalau diminta, ya iya-iya saja. Ini berarti tidak sadar tentang pahalanya. Jadi, para ummahat yang dirahmati Allah, ya gratis itu memang satu sisi kemudahan yang diberikan ya. Tapi kalau kita mampu jangan suka yang gratis. Untuk anak-anak kita itu Ibu, kalau kita mampu jangan suka yang gratis. Karena orang yang gratis dengan yang tidak gratis itu beda nilainya. Ini benar ya, makanya saya sering sampaikan kepada orang tua, kalau anak-anak gratis ya dilibatkan. Artinya harta yang mereka dapatkan supaya barokah. Ya, tidak hanya menjadi kotoran habis makan hilang, tapi betul-betul nyangkut di jalan Allah. Ya, apapun yang kita lakukan untuk menyukseskan satu amal kebaikan, maka itu bagian daripadanya. Apapun itu Ibu, kalau kita lihat nas-nasnya seperti itu, Ibu tidak puasa pada hari itu karena mungkin dalam keadaan datang bulan haid atau nifas. Kemudian ibu memberikan orang berbuka puasa, 10 orang berbuka puasa. Ibu nggak puasa, tetapi ibu mendapatkan pahala orang yang berpuasa sebanyak 10 orang tadi tanpa mengurangi jatah mereka. Hanya menyiapkan apa makanan untuk berbuka mereka orang berpuasa. Ini masalah indahnya Islam. Jadi tadi tidak ada istilahnya seperti saya tidak bisa dakwah di pedalaman Ustaz. Ibu mampunya apa? Mungkin saya bisa nyumbang sebulan 50.000 lah untuk ya sudah kumpulkan siapa yang mampu nyumbang untuk kesuksesan dakwah di pedalaman. Mungkin ibu nggak mampu melangkahkan kaki di sana karena satu kondisi, karena satu tugas yang lain, tapi ibu tidak mampu dakwah dengan lisannya di sana, dengan kakinya, tapi mungkin dengan hartanya. Atau dengan yang lain, dengan bantuan tenaga atau apapun. Makanya kita tanya pada diri kita, kira-kira apa yang bisa kita lakukan, khususnya untuk Islam ini. Apa yang ada pada potensi saya, maka dikembangkan. Karena nggak mungkin itu dipikul oleh satu golongan Ibu, satu-satunya saja, atau orang-orang kaya saja, atau orang-orang alimnya saja, enggak. Makanya kalau kita lihat nas baik Al-Quran dan As-Sunnah, Islam ini disokong dengan 3 pilar yang kuat. 3 pilar ini mudah-mudahan kita bisa mengambil salah satunya, syukur-syukur dari tiga-tiganya. Pertama adalah pilar ilmu namanya. Pilar ilmu, nanti dari ilmu itu nanti ke dakwah, ke tarbiyah, macam-macam dari ilmu. Kemudian yang kedua mal, harta. Pilar kedua ada al-mal, harta. Ini juga pilar penting, modal di dalam dakwah Islam dengan harta. Kemudian yang ketiga adalah al-jihad, dengan keberanian, dengan jihad fisabilillah. Makanya kalau di umat ini ada 3 komponen ini, Masya Allah. Banyak orang alimnya, banyak para dermawannya, orang kayanya dan dermawan tentunya, dan banyak pemberaninya, banyak pahlawannya beres. Maka kalau tiga-tiganya krisis, ya udah, krisis betul itu. Orang alimnya sedikit,
yang dianggap adalah orang-orang yang pura-pura alim, dianggap alim ternyata bukan alim, kemudian tidak ada yang dermawan, banyak orang kaya tapi nggak ada yang dermawan, dan kemudian tidak ada yang bermental mujahid. Nah, ini udah musibah. Karena 3 hal ini pilar utama di dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu ya Bu Ibu ya. Kita kenali potensi yang ada pada diri kita. Ya. Baik. Selanjutnya hadis 1240 tentang gugurnya kewajiban jihad dari mereka yang memiliki uzur, yaitu yang beruzur. Baik, hadis 1240. Hadisul Bara radhiyallahu anhu qala. Lamma nazalat la yastawil qa'iduna minal mu'minin. Da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Zaidan faja'a bi katifin fakatabaha. Wasaqablu ummi maktum dororotahu. Fanazalat la yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulil darar. Ya, silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Bara radhiyallahu anhu berkata, ketika turun ayat, tidaklah sama orang-orang yang duduk-duduk saja atau tidak ikut berperang dari kalangan kaum mukminin. Rasulullah SAW ia pun datang dengan membawa papan tulis lalu menulis ayat itu. Kemudian Ibnu Ummi Maktum datang mengadukan alasannya. Maka turunlah ayat. Tidaklah sama orang-orang yang duduk-duduk saja atau tidak ikut berperang dari kalangan kaum mukminin tanpa memiliki alasan. Ya, baik Ibu-ibu, barakallahu fikum. Ya. Berjihad fisabilillah itu gugur kewajibannya bagi mereka orang-orang yang tidak mampu. Misalnya di sini Abdullah bin Ummi Maktum seorang yang buta. Walaupun sebagian sahabat yang buta juga minta izin untuk bisa berjihad fisabilillah. Tapi tentunya ini sangat memberatkan karena dia tidak bisa melihat. Khawatirnya bukan musuh yang dibabat tapi malah kawan yang dibabat. Ya, jadi orang yang punya halangan itu gugur kewajibannya. Dan ini berlaku pada syariat yang lain ya Ibu, yaitu sukutul wajib li'udrin atau tahfifuhu fi jami'i syara'i. Jadi gugurnya kewajiban ataupun adanya keringanan dalam setiap syariat bagi siapa? Bagi mereka orang-orang yang memiliki halangan. Salat misalnya, orang yang sakit tidak mampu salat, maka salat dalam keadaan apapun yang dia mampu sampai dia tidak mampu melakukan salat karena akalnya hilang misalnya. Karena tidak ada kemampuan. Ya, karena tidak ada kemampuan. Kemudian orang yang saum. Orang saum ketika tidak mampu saum, maka dia tidak perlu saum, maka diganti dengan fidyah. Apakah perlu puasa setengah hari Ustadz sebagaimana orang yang tidak mampu berdiri salat maka dengan duduk? Tidak Ibu. Karena saum itu satu kesatuan ya. Jadi kalau dia makan ya batal otomatis, tidak tabai, tidak bisa dibagi-bagi. Ya, makanya syariat itu wajib karena kemampuan. Ketika tidak mampu, maka dimaafkan sebagaimana jihad fisabilillah. Misalnya kecacatan yang menghalangi kemampuan untuk berjihad itu menjadikan dia maafkan untuk tidak berjihad fisabilillah. Ya, apapun itu haji wajib bagi yang mampu, yang tidak mampu enggak wajib. Zakat juga demikian, saum juga demikian, yang tidak mampu melaksanakan saum. Orang tua yang sudah tua renta ataupun orang yang sakit menahun yang diperkirakan oleh medis ya, diprediksi oleh medis mungkin nggak sembuh ataupun ketika sakit yang akan tambah parah misalnya. Walaupun faktanya sebagian orang malah sehat. Ada orang itu punya penyakit lambung, punya penyakit MA. Itu kalau pagi terlambat sedikit langsung itu perih, muntah-muntah. Ya, mual perutnya. Tapi ketika di bawah saum itu malah nggak terasa. Itu mukjizatnya luar biasa. Ini fakta Ibu, saya bicara dengan beberapa orang, ada tidak qila wa qala, beberapa orang yang mengalami hal tersebut. Ini luar biasa, memang syariat Allah ada hikmah, tetapi bukan berarti nekat memang Ibu. Konsultasi dengan kesehatan. Kalau dicoba sekali kok bermasalah ya bisa dikonsultasikan. Artinya orang-orang yang tidak mungkin melaksanakan puasa karena faktor usia dan kesehatan, bagi mereka fidyah. Fidyah setiap hari dia meninggalkan puasa. Ya, para ulama mengatakan 1 mud, ada sebagian mengatakan setengah sok atau 2 mud. Ya, 1 mud itu kurang lebih 600 gram.
600 atau 700 gram. Kemudian kalau 2 mud ya seperti itulah 1,5 kilo mungkin Ibu ya. Makanya zakat itu kurang lebih 3 kilogram. Karena zakat itu 1 sa', sedangkan 1 sa' itu ada 4 mud. Kalau fidyah ada 2 pendapat memang. Fidyah itu 1 mud atau 2 mud. Ya 1 mud atau 1 mud itu 1/4 sa', kalau 2 mud setengah sa'. Ini perbedaan para ulama. Dengan 2 cara yaitu dengan memberikan makanan matang, diundang orang, dimasak kemudian dikasih makanan lengkap dengan lauknya. Kalau mentah juga boleh, tapi kalau mentah jangan sampai ya hanya beras-berasnya saja tapi sempurnakan. Ini kata Syekh Muhammad Utsaimin itu memberikan penunjangnya untuk makan yaitu lauk-lauk atau dikasih minyak sembako lah Ibu ya. Jangan hanya berasnya doang. Orang pusing yang dikasih beras, orang yang nggak bisa masak, nggak punya kompor gas, nggak punya ini, maka dibantu untuk bisa mewujudkan hal tersebut. Baik para umat yang dirahmati Allah, intinya syariat itu Masya Allah. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani seseorang di luar kemampuannya. Kemudian kita lanjutkan hadis berikutnya. Hadis 1241. Hadis Jabir bin Abdullah. Qala rajulun li Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Uhudin. Ara'aita in qutiltu fa aina ana? Qala fil jannah. Fa alqa tamaratin fi yadihi summa qatala hatta qutil. Silakan dibaca Ibu-ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, pada perang Uhud ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi SAW, bagaimana jika aku mati terbunuh? Di manakah tempatku? Beliau menjawab di surga. Dengan itu ia langsung melempar kurma yang ada di tangannya, kemudian berperang hingga terbunuh. Ya baik, orang yang mati syahid pasti masuk surga. Ya, syahid itu niatnya benar betul-betul mati syahid ya Ibu. Masuk surga kecuali ada kecualinya. Berdasarkan nas-nas yang lain seperti orang yang memiliki tanggungan hutang maka akan ditangguhkan masuk surganya sampai dihalalkan hutangnya tersebut. Ya, orang yang mati syahid itu pasti masuk surga kecuali ada tanggungan hutang yang belum dibayar. Kemudian yang kedua adalah melakukan kecurangan, mencuri misalnya seperti dalam sebuah hadis. Yaitu ketika para sahabat mengingat memori-memorinya ataupun mengenang memori masa lalunya. Ada sahabat-sahabatnya sudah meninggal, terbunuh di jalan Allah. Kemudian mereka mengatakan hani'an lahu bisyahadah. Selamat untuk kesahidannya. Mendengar hal tersebut Rasulullah berkomentar, "Kalla, tidak. Ya, tidak syahid dia. Lianna inna syamlata lataltahabu alaihi naran. Akhadaha yauma Khaybar minal maghanim lam tubsibhal maqasin," kata Rasulullah. Tidak, sekarang ini dia berada dalam azab, yaitu kain yang menyala-nyala padanya. Itu kain yang dia curi pada perang Khaybar dari harta ghanimah yang belum dibagikan. Makanya hati-hati Ibu. Jadi kezaliman terhadap orang lain itu ataupun mengambil hak orang lain, ini yang berhubungan dengan hak orang lain. Karena kalau dia ngambil selendang itu kan belum tentu itu hak dia. Maka ini bisa menghalangi seseorang mendapatkan kebaikan, bahkan kebaikan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya paling enak itu urusan sama Allah saja, Ibu. Dosa bukan berarti kita anjurkan. Artinya kalau sama Allah saja udah beres, kita taubat dengan sungguh-sungguh, Allah Maha penerima taubat. Tapi kalau hubungan dengan manusia itu agak ribet memang. Ya, agak ribet, harus minta kehalalan mereka dan lain sebagainya. Sampai orang yang mati syahid di jalan Allah harusnya langsung masuk surga bisa tertunda. Karena apa? Karena hutang atau karena kecurangan yang dilakukan kepada hak orang lain. Dia mengambil satu hak yang belum tentu menjadi haknya, seperti kisah hadis riwayat Imam Bukhari tadi, orang yang kemudian ditolak oleh Rasulullah kesyahidannya karena dia mencuri selendang yang ada pada harta ghanimah sebelum dibagi. Selendang loh Ibu, kain selendang ya, kita bisa bayangkan mungkin, atau mungkin selendang mahal atau bagaimana kita nggak ngerti, tapi hadisnya disebut syamlah, itu selendang ataupun kain. Barakallahu fikum, para umat yang dirahmati Allah, saya kira cukup Ibu. Kita cukupkan, kita buka tanya jawab. Kita lanjutkan berikutnya pada hadis 1242, masih berbicara tentang keutamaan syahid di jalan Allah, keutamaan jihad di jalan Allah. Mudah-mudahan ya kita mendapatkan pahala syahid ya. Ya, syahid itu banyak sih macamnya, disebutkan dalam hadis asyuhada khams. Jadi orang yang syahid itu
Ada 5 kata Rasulullah. Al-mat'un, orang yang kena penyakit taun. Kena wabah penyakit. Ya, orang-orang yang ikhlas misalnya kena COVID gitu ya, ikhlas meninggal. Mudah-mudahan dia mendapatkan pahala syahid. Ikhlas, ikhlas ridho dengan ketentuan Allah. Wal mabtun, orang yang sakit perut ataupun organ dalam. Orang sakit jantung, sakit paru, sakit livernya, pankreas, kalau dia sabar, ya ini ketentuan Allah, bisa dapat pahala syahid, Masya Allah. Ibu. Makanya orang berilmu itu, Masya Allah. Orang punya ilmu itu kesempatan dapatan kebaikan itu luas. Wal gharik, orang yang mati tenggelam. Wasahibul hadam, orang yang mati karena benturan benda keras. Wasyahid fisabilillah, dan orang mati terbunuh di medan tempur fisabilillah. Baik, saya kira cukup Ibu. Saya kembalikan pada Ibu Asik. Tafadhol. Baik Ustaz, alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallahu khair wa barakallahu fikum. Teman-teman, jika ada yang mau bertanya, dipersilakan. Silakan jika ada yang mau bertanya. Ada? Saya mau nanya Ustaz. Ya, Itu Assalamualaikum Ustaz. Itu apa, kalau masalah itu apa Ustaz, yang mati syahid itu ya? Mati syahid kalau mungkin kalau zaman dulu itu kan berperang ya umumnya. Kalau sekarang kan orang mati yang termasuk Ustaz kasih tahu tadi ciri-cirinya, atau orang yang tertabrak mungkin kecelakaan di jalan. Itu memang kalau dia itu syahid, apa dia bisa memberi syafaat untuk keluarganya juga termasuk Ustaz? Iya, yang bisa memberikan nanti berbeda-beda ya Ibu, berbeda-beda ya. Jadi syahid itu kan berbeda-beda, makanya orang mati berperang di jalan Allah, berperang itu maka tidak dimandikan. Tapi syahid-syahid yang lain itu dimandikan. Makanya hadis tentang orang yang mati syahid memberikan syafaat kepada 70 orang keluarganya, itu orang yang mati syahid di jalan Allah dalam artian berperang itu. Oh iya. Ya, jadi kekhususan. Tapi mereka syahid itu maksudnya disaksikan. Syahid artinya disaksikan atas keimanannya, kesabarannya, dan atas keberatan, bukan keberatan apa ya, masyakoh, rasa berat yang dia dapatkan itu betul-betul menghapus banyak dosa. Makanya kalau kita bicara selain masalah syahid, orang yang mengalami bahkan sakaratul maut yang hebat itu kita tidak perlu kita suudzon, kok matinya susah, bisa jadi itu proses untuk mensucikan dirinya. Atau dia berobat, hartanya habis semuanya. Bisa jadi itulah cara Allah mensucikan hartanya gitu. Jadi itu lagi. Jadi semakin berat ujian seseorang itu pasti pahalanya semakin besar. Makanya tadi yang disebutkan di dalam hadis itu kan yang syahid ada 5, yaitu al-mat'un, orang yang kena wabah penyakit, al-mabtun, orang yang kena penyakit kena organ dalamnya ya, perut dan semisalnya kan ya. Kemudian orang al-gharik yang tenggelam itu kan berat semuanya itu. Ya sahibul hadam, orang yang terkena benturan keras. Dia mendapatkan pahala syahid tapi tidak sebagaimana syahidnya orang yang meninggal di jalan Allah. Ya. Jadi kebanyakan hadis-hadis yang menunjukkan akan keutamaan syahid itu orang yang syahid khusus. Tapi mereka orang-orang yang syahid tetap dapat keutamaan syahid tapi tidak sebagaimana syahidnya orang-orang yang mati di medan tempur. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Jazakallahu khair Ustaz. Wah iya. Baik teman-teman, masih ada yang mau bertanya? Silakan. Silakan bisa di-unmute audionya. Mungkin kalau mau di luar tema juga boleh. Silakan. Ustaz, untuk ini Ustaz, masalah fidyah ya Ustaz. Kalau fidyah itu sebaiknya itu dibayarkan setelah berapa hari dia tidak melakukan saum gitu ya Ustaz, atau memang setiap hari Ustaz? Terus adakah batasan hari seperti kalau zakat fitr kan memang ada batasan waktunya ya Ustaz, tapi kalau fidyah apakah ada batasan waktunya Ustaz? Terima kasih. Iya. Baik Ibu, kalau fidyah itu bisa dibayar setiap hari atau dirapel beberapa hari atau setelah Ramadan sekalian boleh. Oh boleh ya, tidak ada batasan waktu ya Ustaz ya kalau fidyah. Yang tidak boleh mendahulukan malah, nggak boleh. Misalnya sebelum Ramadan, ini fidyah untuk saya atau dia membayarkan fidyah untuk orang tuanya. Nah kan Ramadan belum ini, jadi seakan-akan dia mendahului sesuatu sebab wujudnya fidyah. Kalau orang tua itu kan belum tentu
dia sampai akhir Ramadan hidup gitu kan. Maka Betul. para ulama menghati-hatikan membayar fidyah sebelumnya, menyegerakan tidak seperti zakat. Kalau zakat boleh, zakat itu boleh. Nah, ada hadisnya juga orang bayar zakat untuk 2 tahun sekaligus, karena Oh dia gitu ya. perkirakan kan, oh ya penghasilan saya segini-gini kok bisa diprediksi, andai katanya meleset dikit ya, dengan saya bayarkan seperti ini, 2 kali pembayaran zakat untuk 2 tahun ya, sekali untuk 2 tahun boleh. Tapi untuk fidyah malah para ulama mengatakan Tidak tidak. boleh didahulukan ya. Ya, setiap bisa tiap hari atau dirapel beberapa hari atau sekalian di akhir Ramadan boleh. Oh Nanti kalau gitu. tidak terbayar tetap jadi bebannya kan Ibu. Misalnya belum bayar ada bebannya. Kecuali bagi yang tidak mampu, maka tidak ada fidyah. Ya, bukan fidyah itu. Oh gitu. Kadang kan ada orang seperti ini Ustadz, misalnya melihat orang tuanya memang sudah uzur gitu ya, untuk menjaga kehati-hatian dia membayarkan sekaligus. Itu hal justru tidak boleh ya Ustadz, karena tidak pernah tahu ya sampai Ya ajalnya nanti sampai di mana yang ya. tidak iya betul. Oh iya iya. Nanti Iya. bukan fidyah, jatuhnya sedekah aja kan gitu Betul Ibu. ya. Tapi kan niatnya fidyah gitu. Hmm. Kan nanti orang tua yang sudah udur pun catatannya adalah yang masih normal akalnya Ibu, kalau sudah Oh pikun-pikunan itu maka nggak wajib fidyah. Iya, udah rusuh ya Ustadz ya, sudah bebas ya. iya sudah tidak puasa, Oh. tidak perlu qadha, tidak perlu fidyah. Ada kan keluarganya pengen mensedekahkan, sedekah aja bukan fidyah namanya. Oh, maksudnya Sedekah sedekah atas ya. sama bapak Ibu. Baik. Ustadz, ini ada yang bertanya lewat chat. Ustadz, saya baca dulu ya. Sebentar. Ya. Baik. Afwan mau tanya Ustadz di luar tema. Untuk zakat mal, kalau kita punya tabungan yang sudah pernah dikeluarkan zakatnya, apakah harus dibayarkan zakatnya setiap tahun? Jumlah tabungan tetap tidak bertambah. Syukron Ustadz. Ya, jawabannya iya Ibu. Selama masih sampai nisab tiap tahun dikeluarkan. Jadi simpelnya adalah semua harta digabungkan saja Ibu, semua harta yang wajib dijaga. Karena kalau kita merincikan susah, nanti harta ini belum sampai 1 tahun, harta ini baru 1 bulan susah, udah di tanggal tertentu harta yang wajib dijaga itu berapa, emasnya nilai berapa, tabungannya berapa, yang di deposito berapa, yang cashnya berapa, dikumpulkan ambil 2,5% setiap tahun. Jadi kita nggak perlu lihat hari ini dulu pernah dizakati, enggak. Prinsip dalam Islam adalah harta selama sampai nisab wajib dizakati. Kalau berkurang itulah Islam tidak mengajarkan kita kapitalis itu. Ya, jadi selama harta kita masih sampai nisab, keluarkan 2,5%. Baik, jadi itu kan susah. Jadi dapat gajinya sekian Ustaz, tanggal ini. Akhirnya kalau di satu-satu nanti nggak sampai nisab terus gitu kan. Jadi intinya semua harta yang kita miliki ya Ustadz, baik itu perhiasan, baik itu uang, misalnya emas atau apa, jadi semua disatukan ya Ustadz, misalnya berapa, lalu nanti dikeluarkan zakatnya gitu ya Ustadz. Jadi tidak masing-masing gitu ya. Yang dilihat harta-harta yang perlu dizakati Ibu, tidak ada zakat. Kendaraan yang tidak ada usaha, tidak ada zakatnya. Kemudian masalah properti kita bahas ya, emas-emasan, perhiasan, banyak orang mengatakan tidak ada zakatnya. Tapi kalau pengen hati-hati nggak apa-apa gitu. Yang jadi masalah akan gitu ya, bukan emas perhiasan. Intinya zakat apa saja dilihat, ingin mengeluarkan di Ramadan, maka udahlah tanggal berapa 15 Ramadan atau nanti di 10 akhir Ramadan hitung semuanya dikeluarkan 2,5% setiap tahunnya. Baik, Sri sudah jelas ya. Jadi tetap ada zakatnya ya, meskipun sudah dikeluarkan, tapi karena masih masuk nisab ya Ustadz ya, masih masuk nisab ya. Baik, teman-teman, kalau masih ada lagi Ustadz, sebentar lewat chat, saya baca dulu di chat. Afwan Ustadz mau tanya, kalau yang mati syahid selain perang, apakah masuk surga tanpa hisab? Iya, selama tidak ada tanggungan dengan orang lain. Selama tidak ada tanggungan dengan orang lain, itu jadi tetap terganjal. Masya Allah, ya Rob, berat banget ya hutang ya Allah, ya Rob. Terganjal, sahid pun masih terganjal masuk surga ya Ustadz, sebab hutang ya.
Alhamdulillah. Baik. Baik, masih ada teman-teman? Bisa, kalau memang masih ada silahkan. Bisa lewat chat atau memang mau langsung di unmute audionya juga boleh, silahkan. Kalau sudah tidak ada, masih ada? Tidak ya? Ustadz, mungkin satu lagi nih Ustadz. Kalau di dalam sholat ya Ustadz, misalnya sholat sekarang ini kan misalnya sholat tarawih gitu ya Ustadz. Apakah di setiap memulai awal rakaat baru di dalam sholat itu harus dengan iftitah Ustadz? Iya Ibu, sunnah. Karena itu rakaat yang terpisah ya Bu, dua rakaat. Iya, sunnah terpisah. Oh gitu ya, tetap Ada ya. gantinya nggak masalah. Iya, tetap. Karena Tetap sholat terpisah. Ya, hukumnya seperti dua rakaat yang terpisah. Hukumnya sama. Gitu, iya ya. Baik. Baik teman-teman, masih ada yang mau ditanyakan? Alhamdulillah, kayaknya sudah tidak ada yang bertanya lagi, Ustadz. Kita tutup dulu kajian kita pada siang hari ini dengan membacakan doa kafaratul majlis dan hamdalah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang benar hanya dari Allah semata, yang salah dari saya pribadi. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.